Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, salam obahora mama. Akhirnya setelah sekian lama Bunda nggak upload video, hari ini Bunda udah bisa upload video lagi ya teman-teman. Maafkan sekali, pokoknya udah lama ya Bunda itu nggak upload video. Udah mau hampir 3 bulan nih kayaknya ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nge-DM, terus nanyain kabar dan nanyain video terbaru Bunda. Pokoknya kalian itu the best banget, selalu mensupport walaupun Bunda itu udah lama nggak menyapa kalian di YouTube. Nah teman-teman, di sini ada beberapa alasan ya karena apa Bunda itu nggak upload video lama gitu ya teman-teman. Nah di sini jadi kemarin itu anaknya Bunda tuh habis sakit teman-teman, dan memang sakitnya tuh agak lama. Terus kemudian juga dia harus opnam juga, jadi lagi fokus ngurusin anak dulu teman-teman. Dan di saat dokter udah bilang kalau harus opnam itu Bunda udah nggak mikir apa-apa ya teman-teman, intinya fokus ke anak, gimana caranya supaya dia cepet sehat gitu aja ya teman-teman. Jadi udah nggak mikirin tentang konten, udah nggak mikirin tentang warung lagi gitu. Jadi kan Bunda fokus di rumah sakit untuk ngejagain anaknya Bunda udah sampai 5 hari. Terus kemudian juga suami Bunda juga cuti dari kerjanya, jadi dia yang bolak-balik atau bawa ini itu untuk keperluan Bunda di rumah sakit, atau mungkin harus ada yang dibawa kayak gitu. Jadi dia yang wirawiri gitu. Jadi kita udah nggak fokus kerja gitu ya teman-teman, pokoknya fokusnya ke anak gitu. Makanya warung itu sampai tutup berapa hari gitu, pokoknya anak sembuh dulu gitu ya teman-teman. Nah ini kenapa bisa opnam dan kenapa bisa sampai lama sakitnya gitu ya teman-teman. Awalnya sih Bunda nggak kepikiran sampai ke arah yang didiagnosakan sama dokter. Jadi ini dikarenakan kalau katanya sih asap rokok ya teman-teman, karena diagnosanya itu kan infeksi paru-paru. Jadi mungkin dari asap rokok atau mungkin dari udara yang nggak baik juga gitu. Makanya di saat itu juga suami Bunda itu langsung memutuskan untuk berhenti ngerokok, karena memang dia kan perokok ya teman-teman. Nah udah tahu anaknya sakit, dia akhirnya mau berhenti merokok, dan itu alhamdulillah gitu ya, jadi ada perubahan dari suami yang tadinya ngerokok jadi nggak ngerokok gitu ya teman-teman. Nah di sini buat ayah-ayah di luaran sana mungkin yang masih merokok, jika kalau mau rokok itu bolehlah di luar, atau mungkin jangan terlalu dekat sama anak kalau masih punya anak kecil, atau mungkin kalau habis ngerokok bisa ganti baju atau mungkin mandi gitu ya teman-teman, supaya nanti tidak berdampak ke anak sendiri gitu. Karena buat Bunda ini udah ngerasain kayak gini, rasanya sedih banget ngeliat anak harus sakit, apalagi sakitnya sampai dia tuh sesek dadanya gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau inget bikin pengen nangis gitu loh teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang udah membaik, walaupun harus bolak-balik kontrol karena masih dipantau sama dokternya. Tapi alhamdulillah sudah lebih baik daripada yang kemarin, cuman harus tetap lebih dijaga, lebih berhati-hati lagi. Nah ini dia teman-teman, jadi tentara kecilnya udah selesai dandan, dia udah ganteng mau sekolah. Karena kalau hari dimana dia pakai baju doreng atau baju tentara ini, dia tuh suka banget dan bikin dia tambah semangat untuk pergi sekolah. Nah dia tuh sekarang lagi happy-happynya gitu pergi sekolah ya teman-teman. Jadi nih dapat salam hormat dari tentara kecil kita ya, Mas Gavin, tentara kecil kita semangat banget sekolahnya. Jadi lagi senang-senangnya sekolah, terus tiba-tiba dia sakit. Dia tuh sampai mikir gitu setiap hari, kalau di rumah sakit Bun gimana aku kok nggak sembuh-sembuh gitu. Pokoknya sedih ya teman-teman. Nah ini dia request untuk bawa bekalnya tuh buah naga gitu. Jadi Bunda potong kecil-kecil biar supaya nanti dia gampang makannya. Jadi kalau bikin bekal tuh Bunda yang simpel-simpel aja, yang sekiranya dia tuh mau makan. Jadi kalau misalnya nanti nggak dimakan kan sayang ya teman-teman. Jadi sekiranya apa yang dia mau gitu, selagi itu masih baik ya udah Bunda kasih aja. Dan ini Bunda tambahin susu yang ultra mini ya teman-teman, yang rasa strawberry yang paling dia suka. Terus ini juga ada beng-beng yang Bunda potong-potong gitu supaya nanti dia gampang gitu makannya. Ya ini aja teman-teman, kalau untuk bekalnya tuh simple gitu, karena kalau anak TK itu kan pulangnya paling siang itu jam 11 ya. Jadi nanti tetap makan siangnya tuh di rumah. Dan untuk jadwal pulang sekolahnya kadang jam 10, kadang jam 11 gitu ya teman-teman. Nah ini Bunda juga mau nyiapin sarapan sekalian ya teman-teman, karena memang udah jamnya sarapan. Jadi Bunda tuh tadi nggak masak teman-teman. Jadi kalau misalnya pagi Bunda sempat masak ya Bunda masak. Jadi kalau misalnya nggak keburu masak ya alhasil Bunda beli makanan jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini tadi Bunda tuh beli nasi kuning untuk anaknya Bunda.
karena dia tuh suka banget sama nasi kuning. Jadi ya nasi kuning aja gitu, tapi dia tuh sukanya pakai kering tempe gitu, nggak mau pakai yang lain-lain gitu ya teman-teman. Kering tempenya tuh yang nggak pedes juga gitu. Dan di sini bunda ini beli capcay, jadi kesukaan suami. Ini bunda tadi beliin kering tempe juga, sama bunda tambahin perkedel ya teman-teman, karena enak ya kalau perkedel itu. Nah ini langsung aja kita kasih ke Pak Suami, disambut dengan senyuman. Dan ini juga punyanya Mas Gavin, disambut dengan senyuman juga. Nah mereka tuh lagi makan sarapan yang akur-akur ya kalian makannya. Nah itu saling berbagi ya teman-teman. Jadi ayahnya mau berbagi pergedelnya, dan di sini bunda nyiapin untuk perlengkapan sekolah anaknya bunda. Jadi gitu, jadi di tasnya itu bunda cek lagi, takutnya nanti ada yang lupa. Air minum udah apa belum gitu, karena kalau air minum bener-bener nggak boleh kelupaan ya teman-teman, karena Gavin ini tipe yang suka minum air putih. Jadi air putih itu harus tetap dicek lagi, karena takutnya nanti lupa. Kasihan nanti kalau misalnya dia haus, dia mau minum airnya lupa ketinggalan di rumah gitu. Nah ini kita udah mulai mau siap-siap berangkat teman-teman, karena nanti jam masuknya sekolah itu jam 7:30. Jadi bunda tuh selalu on time gitu, berusaha untuk on time. Jam 7:15 itu udah ready, jadi harus udah ready, karena nanti membiasakan dia itu tepat waktu gitu ya teman-teman. Karena nanti kalau misalnya udah masuk SD, otomatis tuh kan lebih pagi ya berangkatnya. Jadi supaya dia itu belajar disiplin, tentang tanggung jawabnya nanti mau pergi sekolah, dia harus bangun pagi, harus siap-siap di pagi hari. Makanya bunda siapin, persiapkan dari sekarang supaya dia tuh bisa menghargai waktu juga ya teman-teman. Waktunya sekolah dia harus sekolah gitu. Nah dia kasih salam hormat lagi dong teman-teman, karena dia happy banget udah lengkap ya sekarang, udah pakai sepatu, udah pakai topi baret, dan di sini dia berpamitan sama ayahnya. Jadi selalu aja gitu ya dia kasih salam hormat gitu sama ayahnya. Dan ini kita udah mau berangkat ya teman-teman, tapi nanti kita masih mau lanjut tentang perwarungan, karena kebetulan bunda juga mau refill sedikit barang ya teman-teman. Dan kebetulan suami kan belum berangkat kerja nih teman-teman, karena jamnya itu lebih dulu bunda ngantar sekolah daripada suami berangkat kerja. Jadi suami itu masuk kerjanya nanti kan jam 8:30, makanya dia dari rumah nanti berangkat jam 8. Jadi kita pergi duluan untuk pergi ke sekolah. Nah setelah pulang antar sekolah, di sini bunda kembali ke aktivitas di warung, karena kebetulan suami udah berangkat kerja, anak udah sekolah. Nah di sini bunda baru beraktivitas di warung ya teman-teman. Jadi untuk refill barang, mana-mana yang kosong gitu. Nah ini telur kebetulan udah habis, jadi tadi tinggal 4 piece atau berapa gitu. Jadi bunda ambil dulu, baru masuk telur yang baru gitu ya teman-teman. Jadi untuk harga telur itu sekarang turun ya teman-teman. Di harga berapa, 25.000. Jadi alhamdulillah banget. Kalau harganya standar itu kayak pelanggannya juga senang, kita sebagai pedagang juga senang, karena kita kulaknya juga nggak terlalu memakan banyak modal gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya telur pas lagi mahal-mahalnya, yang tadinya bisa buat beli telur sama apa, misalnya sama tepung, jadinya cuma dapat telur aja. Kalau pas telur lagi tinggi banget gitu ya teman-teman. Makanya bagi kita pedagang ataupun pembeli, kalau misalnya harga sembako itu stabil, maka pembeli dan penjual juga sama-sama happy gitu ya teman-teman. Nah teman-teman maafin banget, ini suaranya bunda tuh kayak ngos-ngosan, kayak orang kecapean gitu, karena memang ini cuacanya lagi panas banget. Nggak tahu di tempat kalian juga sama apa enggak, pokoknya setiap hari tuh panas banget gitu, gerak sedikit udah berkeringat, bercucuran gitu. Makanya kadang tuh suka kayak orang ngos-ngosan, kayak kecapean gitu ya teman-teman. Makanya dalam menyampaikan sesuatu mungkin ada yang belepotan gitu ya teman-teman, lama juga nggak ngonten. Ya sebelumnya bunda minta maaf ya teman-teman kalau dari cara bunda menyampaikan itu sedikit belepotan dan juga nggak karuan lah pokoknya teman-teman ya. Dan di sini bunda udah selesai untuk ngisi telurnya, dan ini juga ada beberapa kardus sama botol-botol yang udah mau dibawa sama tukang rusoknya. Jadi kemarin tuh dia udah dateng minta bunda untuk beresin gitu, dan ini belum diambil, padahal dia tuh udah ngasih uangnya teman-teman, tapi malah justru kardus sama itunya tuh nggak diambil gitu. Makanya nih bunda siapin taruh sini dulu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itulah kesibukan bunda untuk hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.